Sobat Kreatif, ketemu lagi dengan saya pada channel Romi Art Prakarya dan Kewirausahaan. Bagaimana keadaan kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dimanapun kalian berada. Minggu lalu Pak telah menjelaskan berkaitan dengan sistem pengolahan makanan awetan dari bahan hewani, yakni bagian pertama yaitu adalah pengolahan. Materi itu telah Pak sampaikan dan mungkin kalian sudah implementasikan ke dalam video tutorial. Selanjutnya kita akan membahas materi bagian B-nya, yakni bagian pengemasan. Mari kita simak video pembelajaran kali ini. 2000 years. Pada kesempatan kali ini, sobat, kita akan membicarakan tentang pengemasan. Dalam pengemasan tentu memiliki fungsi. Fungsi yang di sini adalah digunakan untuk menjaga agar produk tetap higienis, awet, mudah dikonsumsi, dan mudah didistribusikan. Selanjutnya, kemasan makanan mempunyai tujuan untuk melindungi produk dari pengaruh lingkungan, seperti uap air dan mikroorganisme. Kemasan juga berfungsi melindungi produk makanan dari benturan yang dapat menyebabkan kerusakan pada bentuk serta isi dari kemasan tersebut. Fungsi utama dari kemasan adalah melindungi produk dari luar. Kemasan dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah kemasan primer. Kemasan primer adalah kemasan yang bersentuhan langsung dengan produknya. Sedangkan kemasan sekunder terdiri dari beberapa kemasan primer. Dan kemasan tersier adalah kemasan yang digunakan untuk melindungi pada saat distribusi, yang biasanya dalam bentuk dos ataupun box. Later, 20 minutes later. Oke sobat, kemasan untuk produk makanan mempunyai beberapa persyaratan sebelum diputuskan untuk digunakan untuk mengemas makanan ataupun minuman yang akan kita produksi. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, kemasan harus dapat melindungi isi dari pengaruh lingkungan dan saat distribusi. Misalnya, keripik yang akan lembek jika kemasannya tidak dapat menahan H2O yang masuk melalui pori-pori. Yang bagian B, kemasan harus menjadi media penanda terhadap barang yang dikemas sehingga pelabelan harus tercetak jelas dan komplit. Bagian C, kemasan harus mudah dibuka dan mudah ditutup kembali serta berdesain atraktif. Yang D, kemasan harus dapat mempromosikan diri sendiri bila dipajang di etalase toko ataupun swalayan. Bagian E, bahan kemasan akan lebih baik jika ramah lingkungan dan dapat didaur ulang. Selain kualitas kemasan, hal yang harus diperhatikan adalah label dari kemasan produk makanan fungsional tersebut. 8 hal yang wajib ada pada label yang harus dicantumkan dengan lengkap. Yang pertama ada nama produk sesuai dengan SNI. Yang kedua ada nama dagang, jangan menggunakan yang sudah ada ataupun sudah digunakan oleh produsen lain. Selanjutnya memiliki berat bersih atau isi bersih, bergantung pada bentuk produk, padat, cair, ataupun yang lainnya. Selanjutnya ada nomor pendaftaran. Nah, ini atau disebut dengan nomor registrasi pada Badan POM. Selanjutnya yang E adalah nama dan alamat produsen. Itu harus wajib dicantumkan untuk mengetahui diproduksi di mana dan namanya yang memproduksinya. Selanjutnya ada tanggal kedaluarsa. Nah, ini harus diperhatikan dengan baik ketika kita membeli barang. Kita harus memperhatikan apakah barang itu sudah kedaluarsa atau
Belum, jadi jangan sampai memakan barang yang sudah kedaluarsa. Bagian G adalah komposisi. Ditulis diurut dari penggunaan yang terbanyak. Yang selanjutnya adalah bagian H, kode produksi. Kode yang dipahami oleh internal perusahaan untuk kepentingan pengawasan mutu produksi. Jadi itu dia 8 item yang harus ada pada kemasan. Selain hal-hal yang tadi telah disampaikan, penggunaan bahasa juga harus diperhatikan. Bahasa yang wajib digunakan untuk produk yang akan dipasarkan di wilayah Indonesia adalah bahasa Indonesia. Adapun bahasa lain adalah bahasa yang diperbolehkan sebagai bahasa tambahan tanpa membuang penggunaan bahasa Indonesia itu sendiri. Adapun produk untuk diekspor sebaiknya selain menggunakan bahasa Inggris juga ditambahkan bahasa negara yang akan kita tuju. Hal ini juga mempermudah pemahaman produk oleh konsumen di negara tujuan tersebut. Selain hal yang wajib pada label, ada beberapa saran yang ada pada kemasan, seperti label halal, berkode, kandungan nilai gizi, dan lain-lain. Sekian dulu video untuk kali ini. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Jangan lupa ada tugas di bagian deskripsinya.